Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti perjalanan Santa Bernadetta Soubirous, seorang pengaku iman. Marie Bernadetta Soubirous lahir di Lourdes pada tahun 1884. Ia adalah anak sulung dari keluarga François Soubirous, seorang pengusaha gilingan gandum yang jatuh miskin. Semasa-masa remajanya, ketika berumur 14 tahun, Soubirous sering sakit-sakitan, sehingga tubuhnya tampak lemah dan gerakannya lambat. Meskipun demikian, ia tetap bersikap ramah kepada semua orang. Suatu saat, ketika Bernadette bersama kedua orang adiknya, Marie dan Jeanne, mencari kayu bakar di dekat gua Massabielle, ia mengalami peristiwa ajaib. Luar biasa, Ayah. Aku melihat wanita muda yang sangat cantik berdiri dalam lingkaran cahaya ajaib di mulut gua. Wanita muda itu berpakaian putih cemerlang. Ikat pinggangnya berwarna biru langit, kerudungnya panjang hingga menyentuh kakinya. Kedua telapak tangannya saling mengatup di depan dada. Sementara sebuah rosario yang berkilau-kilauan tergantung pada lengannya. Ketika menceritakan peristiwa ajaib yang terjadi pada tanggal 11 Februari 1858 itu kepada ayahnya, Soubirous justru dimarahi. Bahkan orang lain ikut juga mengejeknya. Namun demikian ia terus datang ke gua Massabielle sesuai pesan wanita muda cantik itu. Setiap kali datang, wanita muda itu selalu menampakkan dirinya. Hal ini terjadi sebanyak 18 kali. Mula-mula wanita cantik itu tidak menyatakan siapa dirinya. Barulah kemudian wanita itu mengaku, "Akulah yang dikandung tanpa cela." Pastor paroki dan uskup setempat sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa penampakan itu. Beberapa tahun lamanya Bernadette banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, maupun oleh semangat serta perhatian yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang percaya. Namun demikian, ia menanggung semuanya dengan tabah dan sabar, sambil tetap percaya kepada Bunda Maria yang menjanjikan kepadanya kebahagiaan surgawi. Pada tahun 1866, Soubirous masuk biara Suster Caritas di Nevers sampai meninggal akibat penyakit asma di usia 35 tahun. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes pada tahun 1858 itu dan banyaknya mukjizat penyembuhan yang terjadi hingga saat ini menjadikan Lourdes tempat ziarah teramai dalam sejarah Kristen. Dan Bernadette Soubirous adalah saksi langsung yang tidak mengambil bagian dalam perkembangan itu. Hidup orang Kristen mesti selalu penuh harapan. Karena harapan itu menjadi salah satu sumber kekuatan dan penyemangat hidup.
tumbuhnya harapan dalam diri adalah salah satu indikasi tumbuhnya iman dalam diri kita, selain iman dan kasih. Kita tidak boleh mudah putus asa dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk jika kita menghadapi tantangan atau bahkan kegagalan dalam hidup. Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Dengan kacamata iman akan Tuhan, kita bisa belajar bahwa di balik kegagalan selalu tersimpan mutiara berharga. Ingat pengalaman Yesus sendiri, bahwa di balik salib ada kemuliaan. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit dan berkembang. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sabda Tuhan hari ini meneguhkan perjuangan hidup kita. Marilah kita berjuang di dalam kasih dan pengorbanan. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak meninggalkan aku. Justru akulah yang sering lupa dan menjauh darimu. Aku sering malas untuk berbuat baik dan menutup diri terhadap kesusahan orang lain. Sanggupkanlah aku untuk menolong sesama demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.